Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again ya di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita pick a card tentang hal yang ingin dia katakan ke aku ya, siapapun yang kalian dealkan. Ini deck 1, deck 2. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa baca doa dulu ya diawali, dan langsung bantu subscribe ya. So, silakan kalian pilih decknya yang mana. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat Hari Islam, Tahun Baru Islam hari ini. Insya Allah kita semua diberikan kebaikan, diberikan keberkahan, diampuni dosa kita, dan diberikan kekuatan, diselamatkan dari bencana apapun ya, dan jadikan kita menjadi orang yang baik ya. Deck 1, deck 2 ya. Kita baca doa langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku kasih waktu 3 menit. Silakan kalian pikirkan orangnya ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu atau ke aku ya. Oke. Aku akan pilih deck. Ada deck. Oke, kita mulai ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Kita lihat situasinya dia saat ini. Orang yang kalian dealkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, situasinya dia ya. Situasi dia. The Magician. King of Pentacles. Oh ya, situasi dia. Nine of Cups, the Knight of Cups, and wow. Jadi gini guys, hati-hati ya situasinya ini. Dia kan ada the Magician, the King of Pentacles in the reverse, the Nine of Cups, the Knight of Cups, and Nine of Pentacles. Jadi ini orang, situasinya ini sebenarnya banyak kebangkrutan ya, kegagalan dalam keuangan dan karir dari semua hal yang sudah dia lakukan, dan berharap situasinya dia bisa mendapatkan seseorang yang dewasa, yang sukses, atau dia bisa mendapatkan situasinya itu ingin sukses sendiri, tapi dia ingin mencari pasangan yang benar-benar mandiri gitu ya di sini, karena situasinya banyak kegagalan dari permainannya dia, kebangkrutan ya aku lihat. Dan dia berharap banget nih
harapannya bisa terwujud, ya, memberikan proposal situasinya untuk kesuksesan dia sendiri ataupun mencari pasangan yang sudah mandiri di sini. Tapi situasinya dia itu stres sebenarnya, mengalami kehancuran ya dengan orang ketiganya nih sekarang. Bisa saja dia kembali sama kamu, bisa. Tapi dalam keadaan dia banyak kebangkrutan, kegagalan. Ya, aku lihatnya gitu. Karena dia menyadari the Hermit. Ya, ada the Hermit, the Moon, Pentacles, the High Priestess, the Tower, and Eight of Swords, the Hierophant. Dia menyadari banget ya, setelah kehilangan kamu dan setelah bercerai atau berpisah dari kamu, dia mengalami kehancuran tentang spiritual dan juga tentang orang ketiganya ini. Dia stres, depresi ya, karena nggak ada keuangan lagi, gagal, bangkrut ya. Aku lihatnya gitu. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Jadi situasinya lagi tidak baik ya dia ya, banyak kegagalan yang harus dia hadapi, dan aku lihat memang dia coba berharap bisa memberikan keseriusannya dengan seseorang, bisa saja dengan kamu atau dengan orang lain, tapi yang mapan dia cari, karena dia nggak mapan ya saat ini ya. Jadi keuangannya nggak sesuai. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu di sini, ya, dia ingin kembali sama kamu ya. Aku lihat ada Nine of Wands, the World, Nine of Swords in the reverse, and the Temperance, and the Queen of Pentacles. Jadi dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu, komunikasi ya. Tapi di sini dia harus bisa sembuhkan dulu nih ya, sembuhkan dulu tentang cara komunikasinya sama kamu ya. Aku lihatnya gitu. Dan dia harus bisa lepaskan sesuatu yang negatif, terutama suatu awal yang dimulai dengan kata-kata seksual atau tentang hasrat ya di sini. Karena dia selalu gunakan permainan dan kepintaran dia ya di sini aku lihat. Dan banyak kegagalannya tentang kesuksesan dia aku lihat. Dia harus bisa melepaskan kalau mau apapun yang dia inginkan, dia harus melepaskan sesuatu yang membuat dia stres. Di sini aku lihat memang ya dia harus belajar menerima kenyataan ya, hadapi kenyataan hidup gitu ya, dan menerima pertolongan dari orang lain gitu ya. Dan di sini hal yang ingin dikatakan ke kamu ya, dia harus berpandangan positif sama kamu, karena dia melihat kamu sudah bisa menerima apapun yang dia kasih ke kamu, dan diberikan tentang komitmen ya di sini. Dan sorry ya, keluarga aku datang. Terus dia harus bisa melepaskan suatu hubungan yang diawali tentang seksual. Dan aku lihat di sini ya, dia harus bisa menjadi orang, belajar dari skandalnya dia sendiri ya. Aku lihat di sini dia harus bisa belajar sabar tentang komitmen, terutama kembali sama kamu ya. Karena dia melihat kamu sukses.
So kalau aku bilang hal yang ingin dia katakan itu ya, dia ingin melepaskan sesuatu yang diawali dengan seksual gitu ya. Dan dia coba berdamai tentang keadaan, berdamai tentang situasi kamu sudah mulai berubah, terutama tentang kesuksesan kamu yang kamu raih. Karena dia selalu gunakan trik ketika dia memulai kehidupan, terutama diawali dengan seksual, kata-kata janji manis. Ternyata apa yang dia harapkan kesuksesan menjadi gagal, dan dia harus bisa melepaskan 99 loh, tapi terbalik ya, 99. Dan dia harus bisa melepaskan harapan cita-citanya dia saat ini. Jadi dia harus berdamai, harus bisa harmoniskan hubungan lagi dengan kamu situasinya. Karena dia melihat kamu sudah single, sudah sukses, sudah mandiri di sini. Situasinya dia memang digunakan kepintaran dia, digunakan kekuatan dia, logiknya dia untuk kesuksesan dia meraih impian dia. Ya, dia akan coba untuk berdamai sama kamu nanti situasinya, tapi dia juga harus berdamai dulu dengan dirinya. Ya, dia harus berdamai dulu dengan dirinya dia sendiri. Ya, harus bisa belajar sabar tentang kesendirian, meraih kesuksesan dengan sendiri. Jadi tidak mengandalkan atau memanfaatkan orang lain, gitu ya. Apalagi dengan niat tidak baik, diawali dengan seksual. Ya, dan kreativitas yang dia awali tentang seksual ya di sini, fantasinya, dan hal yang dia bangun selama ini banyak kegagalan, dan dia harus merelakan, dan dia harus bisa melepaskan tentang kebangkrutan, kegagalan dari hubungan dan juga keuangan. Dan dia harus bisa berdamai ke kamu, meminta maaf sama kamu. Dia menyesal banget memang, karena dia selalu ada dua pilihan. Ini bisa aja dia kembali sama kamu, bisa ya. Tapi dia harus berdamai dengan dirinya dia sendiri, ya, menerima kenyataan. Bisa kembali dengan kamu atau dengan orang lain lagi, ya di sini. Tapi dia harus merencanakan kembali tentang ketulusan cinta, yaitu dari dirinya dia sendiri di sini, ya, dari dirinya dia. Jadi kalau dia mau mendapatkan ketulusan cinta, ya dia harus melepaskan sesuatu yang membuat dia sedih, yang membuat dia terluka, melepaskan sesuatu tentang permainannya dia sendiri, ya, karena tentang seksual yang aku lihat. Jadi ya dia harus memperbaiki diri, harus bisa menerima kenyataan dari kegagalan permainan dia sendiri, ya, dan hal yang ingin dia katakan ke kamu. Sunglasses. Okay, watching, looking, and stalking, gaslighting perceptions, focusing out. Dia mantau kamu, ya, dia mantau kamu. Jadi dia penuh dengan permainan. Dia orangnya juga selalu memakai topeng, ya, stalking terus, ya. Dia stalking kamu. Walaupun dia tidak bersama kamu, ya dia gunakan kepintaran dia, cara apapun dia bisa lakukan untuk mendapatkan kamu lagi. Coffin, ending brings new beginnings and growing, change, liberation, and transitions. Jadi kehidupan dia sudah seperti kematian, ya, jadi hampa. Karena ada kebangkrutan, sesuatunya ending, tapi dia harus
memulai lagi sesuatu yang baru, ya perubahan pada hidupnya. Mirroring each other, self-image, relationship, reflects our wants, introspection. Ya, dia harus bisa melepaskan harapan dan cita-citanya dia. Kalau dia ingin mendapatkan semua, jadi kayak letting go aja gitu. Yang tadinya dia menggebu-gebu ingin mendapatkan seseorang gitu ya, ini ataupun pekerjaan ya terlalu difokuskan, ya terlalu diambisikan, itu akan menjadi depresi. Jadi ya udah, lepaskan saja. Kalau memang itu rezeki kamu, jodoh kamu, dia akan kembali dengan sendirinya, dengan kebaikan Tuhan. Tapi kalau dia bukan jodoh dan rezeki kamu, mau seikat kayak apapun ya, pastinya Allah tidak akan mengizinkan dan akan coba untuk menjauhkan dari kamu, agar kamu tidak terlalu cinta, tidak terlalu ambisi, ya. Butterfly, relationship involving to the next phase, healing the inner child. Jadi memang ini adalah perubahan energi yang mana sebenarnya untuk naik tingkat, naik kelas, penyembuhan tentang masa kecil di masa lalu dan berkembang ya, tentang sebuah komitmen pernikahan. Jadi ini sebenarnya ya, masalah ini terjadi adalah untuk perubahan dirinya dia juga, tapi memang berbeda cara dan berbeda waktu ya di sini. Dan dia merasa mirroring loh ini 99 ya, coba kalian lihat ya. Mirroring itu kan berarti kembar, sama tapi ada yang berbeda ya. Kalau kaca kan pasti kita kalau berhadap-hadapannya dengan kaca tuh, dia melihat kaca pastinya sama, tapi dia menghadap ke kita. Ini sama banget ya. Harapan, dia harus bisa melepaskan cita-citanya dia. Terkadang ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menjadi orang yang serakah ya di sini. Jadi dia harus bisa menyadari dirinya dia. Kalau dia ingin mendapatkan kesuksesan lagi, dia harus melepaskan sesuatu. Seperti halnya sudah sama kamu misalnya ya, gini, dia udah dapetin kamu, dia malah tanpa dia sadari dia melepaskan kamu. Kenapa? Ya karena dia terlalu obsesi ya, ingin sesuatu, makanya dia menjadi kamu menjadi lepas dari dia. Dan ini adalah masalahnya tentang percintaan ataupun hubungan untuk naik level lagi, yaitu tentang pernikahan atau tentang komitmen. Lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Ya, di sini ada suatu perubahan ya, karena melihat kamu sudah sukses dan dia kaget juga ngedengar kamu sudah bisa mandiri. Bahkan di sini kalau dia bisa melepaskan ya tentang cara awal dia memulai hubungan, yaitu tentang seksual ya, dan tentang keras kepalanya, arogansinya dan ambisinya, ya dia bisa mendapatkan kamu lagi gitu loh. Tapi kalau tidak ya otomatis kamu gak akan diramal. Bisa juga dia melepaskan kamu gitu. Kalau dia mengikat kamu terus, otomatis akan ada orang lain yang datang ke kamu gitu ya, gitu. Aku lihatnya seperti itu. Ini ada suatu perubahan pada hidup kamu juga ya, hati-hati. Satu kebaikan sih kalau aku lihat, tapi shocking buat dia. Break up aspiration, stop the pattern, silent treatment, and abandon. Jadi memang dia tuh gak mau komunikasi sama kamu, karena kalau yang aku lihat dia gak mau terlalu terlihat ngejar kamu ya, aku lihatnya gitu. Jadi gunakan dengan baik ya perubahan hidup kamu ya, aku lihat di sini. Hal yang ingin dia katakan ke kamu, dia watching kamu ya, dia watching kamu, digunakan segala cara, dan dia coba untuk mirroring lagi dirinya,
terhadap kamu. Jadi dia coba untuk belajar dari kegagalan kamu selagi dia meninggalkan kamu. Ya, karena di sini dia tahu dia harus bisa mengejar kamu lagi. Tapi memang perubahan terbesarnya adalah yang membuat dia kaget, kamu bisa sukses tanpa dia. Ya, dan dia merasa hampa hidupnya. False persons, ya, karena dia bertemu ataupun dia memantau kamu dengan akun palsu. Ya, bisa saja dia bertemu juga dengan orang-orang yang dia jalani sekarang, dengan orang-orang yang penuh kepalsuan. Ya, makanya dia memantau, stalking sekarang. Karena kenapa? Ya karena permainannya dia ini sudah ending, that healthy. Dan dia bertemu dengan orang-orang yang bisa saja sakit jiwa karena penuh kepalsuan. Dan aku lihat di sini dia sedang sakit ya, hal yang ingin dia katakan sama kamu sedang sakit. Dan dia berharap bisa bertemu dengan kamu di sini. Tapi memang dia harus bisa menyembuhkan dulu dirinya. Wealthy man, yaitu tentang kemewahan, kesuksesan. Ya, karena dia bertemu dengan orang yang salah saat ini dan dia mengalami kesakitan. Ya, dan dia harus bisa sembuhkan dirinya dia dulu dari masa kecilnya untuk menjadi orang yang sukses sebelum kembali ke kamu. Message, dia kan coba untuk menyampaikan pesan sama kamu. Ya, man female. Ini bisa saja dengan ibunya ataupun dengan kamu, ya, female. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Untuk deck nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat deck nomor 2. Situasi dia, orang yang kalian dealkan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang kalian dealkan, situasi dia. Situasinya dia. Dia masih stuck ya tentang, jadi gini loh. Aduh, situasinya. Ada Ten of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, the Queen of Cups, and Six of Wands. Jadi situasinya dia ini masih stuck tentang kestabilan hidup ya. Dia masih memikirkan kamu. Ya, memikirkan kamu. Dan dia masih banyak trust issue, masalah tentang perselingkuhan. Dan dia juga masih memegang kendali ya tentang kebebasan dia juga, karena dia narsis. Dia berpikir bisa mendapatkan perhatian kamu lagi atau dengan orang lain juga ya, karena yang dipikirkan adalah tentang dirinya dia sendiri, permainan. Dia pikir bisa berbagi-bagi ya kestabilan hidupnya dengan orang lain, padahal dia stuck situasinya ya, dan dia tidak bisa bergerak, tidak ada perkembangan ya, karena kebahagiaan dia ini penuh dengan orang lain terus. Dan karirnya juga stuck aku lihat ya, karena ada trust issue dengan karirnya dan juga trust issue dengan narsisnya,
Walaupun dia merasa menang, tapi sebenarnya dia tuh dalamnya stuck gitu loh. Pandangan orang dia menang nih, dia juga coba untuk terlihat sukses gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu bermasalah gitu loh. Karena dia harus berbagi-bagi cinta dan keuangan. Dan ini banyak sekali drama. Ya, banyak sekali drama. Iya. Jadi ini orang memang narsis ya sifatnya ya. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Eight of Cups, Ace of Pentacles, Nine. Oh my God, this is same, guys. Kartu 1, kartu 2, 9 loh guys. Ini reverse juga lagi. Ya, 9 again. Oh my God, triple nines. Hari ini 9 semua. Tanda-tanda. Oke. Hal yang ingin dikatakan ke kamu. Ada 8 of Cups. Oke. Ace of Pentacles, 9 of Cups in the reverse, 7 of Swords, and 2 of Wands. The Emperor, 9 of Wands. Aku lihat di sini dia coba untuk belajar dari keras kepalanya dia ya, dari keangkuhannya dia. Dia masih menjaga perasaannya ke kamu, hasratnya, tapi banyak keraguannya karena dia mendapati karma ya dari perjalanan koneksinya kalian, twin flame and soulmates. Dan di sini ada karma yang selalu berbalik ya, bolak-balik terus. Makanya dia coba untuk belajar ya dari kestabilan hidupnya. Dia ini lagi nggak stabil sebenarnya karena ada masalah keuangan juga ya di sini. Hal yang ingin dikatakan ke kamu, Eight of Cups. Dia banyak pengkhianatan ya sekarang. Harapannya dia banyak kegagalan. Nine of Cups-nya in the reverse. Dia kecewa dengan hubungannya yang baru yang diawali dengan keuangan karena tidak membuat dia bahagia ternyata. Dan ini menjadi penuh dengan topeng. Hal yang dikatakan ke kamu, dia ingin meninggalkan hubungan yang kecewa saat ini. Dan dia rencana untuk kembali ke kamu. Tapi dengan penuh kepalsuan. Karena aku lihat di sini, ya dia akan kembali nanti ke kamu. Kecewa dengan masa lalunya dan ingin union lagi, sukses lagi. Tapi memang keuangannya dia stuck saat ini. Karena ada trust issue tentang keuangan dan juga trust issue tentang hubungan percintaan. Dan harapan yang dia inginkan tentang kesuksesan, ini banyak kegagalan ya tentang karir. Dan di sini dia coba untuk stalking kamu, hati-hati. Dia memantau kamu dengan akun palsu juga di sini aku lihat. Ya, tapi dia memantau banget. Dan dia rencana untuk bisa mensukseskan lagi hubungannya dengan kamu. Karena dia melihat kamu sudah sukses di sini. Ya. Sudah bisa stabilkan keuangan kamu dan keluarga kamu. Jadi dia coba untuk memanipulasi cara dia menarik perhatian kamu lagi. Ya, karena dia narsis. Dan dia kecewa sendiri dengan trust issue-nya di masa lalu karena banyak kegagalan tentang kestabilan hidup dalam rencananya dia. Dan di sini dia juga melihat kamu sudah bisa diam-diam merencanakan masa depan kamu sendiri.
ya. Jadi 99 in the reverse, ini 299 juga lagi. Jadi apapun yang dia cita-citakan ini banyak kegagalan, dan dia ingin kembali ke masa lalu ya, ke kamu, karena dia berharap dengan kamu ada kesuksesan ya, kestabilan, dan dia tahu harapan yang dia inginkan terwujud adalah bersama kamu, seseorang yang sudah mandiri, dan dia coba memanipulasi keadaannya, terutama tentang spiritualnya kamu. Yang dipikirkan adalah keuangan dia sendiri ya. Jadi dia melihat kamu sudah sukses, sudah mapan, sudah mampu berdiri sendiri, dia akan coba untuk mencari perhatian. Aku lihat di sini, dan ya dia stuck dengan kekecewaan terus ya, dan banyak kegagalan, apalagi melihat kamu sudah bisa merencanakan perjalanan hidup kamu untuk kesuksesan kamu. The kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Ya di sini dia baru menyadari kalau kamu adalah seseorang yang memberikan tentang efek ya, kasih sayang yang penuh dengan ketulusan. Maka dia ingin kembali ke masa lalu dengan kamu. The chaser in codependence relationship, fear of abandon issue. Ya dia stuck dengan trust issue-nya karena dia mengejar tentang materi yang aku lihat, bukan tentang ketulusan cinta, dan ini menjadi efek buat dia, dan dia maunya kamu ngejar dia. Tapi kalau aku lihat di sini dia kan ngejar kamu ya, dia kan ngejar kamu ini, tapi memang butuh proses ya untuk melepaskan trust issue-nya ini dulu, karena dia kecewa dengan perjalanan trust issue. Butterfly, relationship involving to next phase, healing the inner child growth. Ya, dia kan orangnya kayak anak kecil ya kalau aku lihat, karena dia maunya dikejar, tapi sekarang dia akan mengejar kamu karena dia tahu dia harus bertumbuh, dia harus dewasa, berkembang dewasa, karena ya ini tentang percintaan ya, menjadi dikambing hitamkan ya, menjadi masalahnya. Jadi karena dia harus naik tingkat kelas juga ya di sini untuk bisa mandiri, untuk bisa sukses. Love, unconditional love, self love, oneness, passion, affection, attraction. Di sini dia melihat kamu sudah bisa silent treatment dan sudah bisa memikirkan tentang diri kamu sendiri, memanipulasi perasaan kamu. Ini membuat dia menjadi stalking kamu ya. Kenapa? Karena kamu udah gak banyak komunikasi dengan dia, kamu cukup diam saja memantau. The Sword and Rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Ya dia harus rencana memenangkan kamu lagi ya, tapi nggak sekarang, not today. Someone likes you, romance is a blooming, fun flirting, want to date, kaset, oke. Jadi dia masih mengenang kamu, masih memikirkan kamu ya. Dia akan coba untuk ngejar kamu nih, memberikan penjelasan nanti, karena dia melihat kamu sudah bisa memanipulasi spiritual kamu ke dia dan memanipulasi pikiran kamu tentang dia. Dia akan coba untuk datang ke kamu, tapi memang gak sekarang, karena dia harus dealing dulu ya dengan orang-orang yang dia genitkan ya, dan not dealing, hurt, avoiding confrontation, cold person, but they're still angry. Ya dia masih marah dengan orang-orang sekitarnya dia ya, karena ini tentang keuangan. Kecewa dengan keuangan, kecewa dengan hubungannya yang stuck dengan orang-orang yang dia jalani, karena penuh dengan kepalsuan semuanya ya.
dan dia baru menyadari kalau kamu ini tulus loh, gitu ya. Dia efek banget dan dia stalking kamu. Dia ada rencana memang untuk datang ke kamu untuk komunikasi dulu lah gitu ya, tapi ya gitu dia maunya dikejar, tapi pada akhirnya dia yang ngejar kamu ya. Dia yang ngejar kamu ketika kamu sudah bisa memanipulasi perasaan kamu sendiri. Change, suatu perubahan. Yap. 999. Triple 994. Oh my god. Oke, jadi ada banyak perubahan dalam hidupnya dia. Yaitu dia akan menjadi orang yang ngejar kamu, bukan kamu yang ngejar dia. Expectation tanpa dia sadari. Kamu juga gak sadar juga kalau kamu sudah berubah gitu ya. Dan apa yang dia inginkan sekarang tidak ada kenyataan, karena kamulah yang memberikan spiritual, kamulah yang memberikan energi baik untuk dia. Despair, depresi banget, stresnya karena dia memikirkan kamu orang yang benar-benar yang dia butuhkan sekarang, dan dia banyak kekacauannya tentang kehidupan dia nggak mau mendengar apapun sekarang dengan siapapun gitu ya. Dia harus mencintai dirinya dia sendiri dulu ya di sini. Dan dia stres karena kamu sudah bisa memanipulasi perasaan kamu sendiri, nggak terlalu peduli sama dia. Dan stres gimana caranya bisa menjujurkan ya untuk melakukan perubahan. Dia lagi mikirin gimana untuk bisa jujur sama kamu dari perbuatan dia yang sudah menduakan kamu di sini ya, bahkan juga meninggalkan kamu, blok kamu gitu ya. Private lady and measurements concern. Jadi dia khawatir banget nih ya, kamu sudah ada orang baru yang lebih dewasa dari dia, kamu lebih baik hidupnya gitu ya. Dia bingung karena dia stres, kamu banyak perubahan dalam hidup kamu dan kehidupan dia juga banyak perubahan, dan ini membuat dia harus sembuh dari masa kecilnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share, and take care of you guys. Okay, bye bye.